Welcome to my channel. Selamat. Tim nasional Indonesia Under 17 baru saja mencatatkan sejarah. Indonesia melangkah ke Piala Dunia U17 yang akan dilangsungkan di Qatar pada bulan November mendatang. Nah, kepastian ini didapat setelah pasukan Coach Novarianto berhasil memastikan lolos ke perempat final Piala Asia U17 yang saat ini tengah berlangsung di Arab Saudi. Nah, di pertandingan yang baru saja berlangsung, Indonesia Under 17 mengalahkan Yaman dengan skor meyakinkan 4-1. Ini tentunya melengkapi juga kemenangan di matchday pertama dari grup C. Indonesia saat itu dengan luar biasa, dengan gegap gempita walaupun banyak bertahan sepanjang pertandingan, tapi sukses menjinakkan negeri ginseng dengan skor 1-0 melalui gol tunggal dari rebound penalti Evandra Florasta. Nah, nama yang sama juga mencatatkan di skor sheet saat kita menang 4-1, di mana Indonesia yang saat itu memang saat turun minum sempat unggul 2-0 melalui gol dari Goli, di mana dia menyerangkan gol dan kemudian memantul mistar gawang masuk menggetarkan gawang Yaman. Kemudian di menit ke-25, jadi selang 10 menit kemudian dari gol Goli juga kemudian berkontribusi melalui assist yang kemudian diselesaikan dengan baik oleh Alberto melalui tandukan polesan. Dan turun minum 2-0 ini membuat mental para pemain Indonesia sangat membuncah, meskipun memang di menit ke-52 ada sedikit goresan, di mana ada pelanggaran yang dianggap oleh wasit itu pelanggaran di dalam kotak penalti, meskipun dalam tayangan ulang itu jelas di luar kotak penalti, tapi kemudian wasit tetap bersikukuh itu merupakan satu pelanggaran di dalam kotak penalti, dan hukuman yang diberikan oleh wasit diselesaikan dengan baik oleh Algaraz, kapten tim dari Yaman. Setelah itu pasukan Coach Novarianto memang agak sedikit banyak bertahan, tapi nggak ada masalah karena kemudian di 3 menit terakhir Indonesia berhasil menebalkan keunggulan menjadi 4-1 melalui brace dari Evandra Florasta. Pertama adalah gol dari titik putih juga. Ya, ini jelas dalam tayangan ulang kiper Yaman memang menebas pemain Indonesia dan kemudian penaltinya diselesaikan dengan baik oleh Evandra Florasta. Selang 2 menit kemudian kali ini giliran Josh Holong, pemain yang baru masuk, yang kemudian memberikan assist kepada Evandra Florasta. Dia sempat tapping bola, memang sempat dihalau, tapi kemudian bola rebound, lagi-lagi rebound ya. Kemudian diselesaikan dengan baik oleh Evandra Florasta. 4-1 menjadi akhir pertandingan dari Indonesia menghadapi Yaman, dan ini tentunya membuat Indonesia mengulangi sejarah apa yang dilakukan di Piala Asia U16. Saat itu masih namanya U16 di tahun 2018. Saat itu juga Indonesia berhasil lolos ke 8 besar, meskipun akhirnya Bagas Bagus dan kawan-kawan saat itu harus terhenti langkahnya dari Australia. Nah, tentunya kita tunggu apakah di Piala AFC Under 17 kali ini Novarianto bisa mencatatkan sejarah yang lebih baik lagi dengan lolos ke semifinal. Tapi yang jelas apapun itu, dengan posisi terakhir Indonesia dipastikan finish minimal peringkat 2 dari grup C. Dan ini yang seperti tadi gue bilang, tentunya membuat Indonesia akhirnya selama 2 tahun berturut-turut berhasil berpartisipasi di Piala Dunia Under 17. Kalau sebelum ini di edisi terakhir Indonesia memang masuk tapi statusnya sebagai tuan rumah, kali ini kita berhasil lolos karena melewati kualifikasi. Jadi luar biasa pencapaian dari Coach Novarianto. Sempat diragukan di awal, bahkan juga sebagian ada yang mencibir karena dianggap tidak bermain terbuka saat menghadapi Korea Selatan. Tapi saat ini kita sekarang semua bangga karena adik-adik kita berhasil menampilkan permainan yang sangat atraktif ketika memang lawannya dimungkinkan untuk kita dominasi, yaitu Yemen. Yang jelas, sebelum kita sedikit membahas pertandingan yang berlangsung beberapa jam yang lalu, tentunya ini membuat juga jatah untuk berpartisipasi di Piala Dunia U17 itu jadi menjadi 4. Ya, jadi menyusul dari Arab Saudi, kemudian juga tuan rumah Qatar tentunya, dan Uzbekistan yang sudah lebih dulu mengirimkan negaranya masing-masing untuk berpartisipasi di Piala Dunia Under 17 di Qatar November mendatang. Nah, pertandingan yang berlangsung tadi ini memang secara komposisi pemain, seperti kalau kalian nonton di preview gua, komposisi pemainnya tidak berbeda jauh. Ini sudah dapat diperkirakan. Kenapa? Karena dalam turnamen seperti ini yang sangat ketat, memang kuncinya adalah kombinasi antara komposisi dan juga endurance. Kalau kita lihat di permainan lawan Korea Selatan, memang kita banyak bertahan, tapi secara compact defense, secara kolektivitas, secara juga kekompakan itu cukup baik. Ya, secara materi memang kita kalah dari Korea Selatan, tapi kita lihat hasilnya kita bisa mendapuk hasil yang sangat positif dan membuat kepercayaan diri Goli dan kawan-kawan meningkat. Lawan Yemen yang memang kita perkirakan
ada di bawah kita, Coach Nova berani mengambil inisiatif. Kemudian pemain juga tidak ada yang dirubah sama sekali, dari mulai penjaga gawang, kemudian trio back Matthew Baker, kemudian Panji dan juga Dwi Suganda ini tampil dengan formasi yang sama persis, sampai juga di double pivotnya juga sama, di mana ada Evandra di sana, kemudian juga di depan juga sama semua persis, nggak ada perubahan, tapi yang berbeda adalah inisiatif menyerang. Inilah yang dinamakan pelatih mengerti kapasitas pemainnya. Ketika memang dia tahu lawannya katakanlah ada setengah level di bawah kita, maka Coach Nova dengan berani mengambil inisiatif. Dan hasilnya kita lihat bagaimana serbuan para pemain tim nasional U17 itu sangat luar biasa. Banyak peluang yang diciptakan. Memang ada kekurangan 1-2, but it's okay. Pada akhirnya kita kemudian mengunci kemenangan melalui skor 4-1. Dan kalau kita lihat juga di lini depan misalnya Goli, ini pemain yang di pertandingan pertama katakanlah tidak maksimal, tapi kemudian di pertandingan menghadapi Yemen tampil sangat luar biasa dengan 1 gol dan juga 1 assist di babak yang pertama. Meskipun lagi-lagi Evandra Florasta memang benar-benar mencuri perhatian dengan tampil sangat luar biasa. Di pertandingan pertama pun ketika dia gagal di kesempatan pertama penalti, tapi kemudian mentalnya tidak ambruk, dia kemudian langsung sigap mengambil inisiatif meribuan bola, dan akhirnya kita berhasil mencatatkan sejarah menang atas Korea Selatan Under-17. Sesuatu yang tentunya tidak mudah untuk kita prediksi di awal, tapi berhasil dicatatkan oleh Coach Nova Arianto dengan timnya. Nah, teman-teman semua, tentunya pencapaian ini sangat luar biasa, kita sangat senang, dan harapan kita bukan hanya sekarang kita melangkah begitu jauh dan juga berpartisipasi di Piala Dunia Under-17 yang mulai tahun ini akan digelar tiap tahun dan berturut-turut selama 5 edisi akan dilangsungkan di Qatar. Tentunya ini akan menjadi satu situasi yang sangat positif juga. Kenapa? Karena Qatar ini boleh dikatakan menjadi tempat keberuntungan kita. Kita tahu kita juga mencetak sejarah satu tahun 3 bulan yang lalu di Piala Asia kita lolos untuk pertama kalinya ke knockout stage, dan juga di kelas U23 juga kita lolos ke semifinal untuk pertama kalinya. Dan kali ini kita juga akan kembali ke Qatar dengan adik-adik kita yang lebih muda, dan kita harapkan para diaspora, para warga negara Indonesia yang bermukim di Qatar yang sangat luar biasa, seperti biasa kita akan datang berbondong-bondong, mungkin akan memenuhi Stadion Abdullah bin Khalifah, mungkin juga Ali Jasim atau Altumama atau stadion manapun yang nanti mudah-mudahan membawa keberuntungan tuah bagi Evandra Florasta dan kawan-kawan. Yang pasti akan ada situasi yang sangat mahal buat para pemain muda ini. Mereka akan berpengalaman, nanti akan bertemu dengan tim-tim kuat dari benua-benua lainnya, mungkin juga dari Amerika Latin, mungkin dari Afrika, mungkin dari Eropa dan lain-lain. Tentunya kita harapkan ya dari para pemain-pemain tersebut akan lahir juga tulang punggung bagi tim nasional kelas usia di atasnya atau bahkan senior, karena dari penelitian mengatakan hanya 20% dari tim nasional U17 yang berhasil akhirnya lanjut atau promosi sampai dengan senior. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita berikan dukungan yang terbaik buat mereka, dan biarlah mereka menimba ilmu semaksimal mungkin, menimba pengalaman semaksimal mungkin, menimba juga menempa mental mereka semaksimal mungkin dengan berlaga sebanyak mungkin di kompetisi yang ya kurang lebih mungkin 5 bulan dari sekarang akan mereka geluti. Sebuah pengalaman yang tentunya akan kita lihat apakah kemudian lahir ya pemain-pemain yang bisa menjadi tulang punggung, seperti saat Erando Ari dulu juga main di level yang sama di Piala Asia U16 di tahun 2018, saat itu bersama Bagus Bagas. Meskipun dari generasi tersebut boleh dikatakan yang tersisa hanya Erando Ari yang saat ini menghuni dari tim nasional senior. Nah, sekali lagi selamat buat tim nasional Under-17, luar biasa penampilan kalian benar-benar bermain secara kompak dan juga tidak buru-buru. Komposisi long ball, medium pass dan juga kaki-kaki itu sangat luar biasa. Tidak ada mendelay permainan, lama-lamain, pura-pura cedera, itu hampir nggak ada sama sekali. Jadi ya luar biasa, ini attitude yang setahu gua diturunkan oleh Sintayong, dan kemudian kepada Nova Arianto diterapkan dengan sangat baik, dan kita boleh berbangga, boleh menikmati. Saatnya kita juga untuk ya sedikit mungkin euforia, it's okay karena kita sudah melangkah cukup jauh. Meskipun tentunya sekali lagi berharap kita jangan berhenti di sini. Mudah-mudahan pasukan Coach Nova Arianto bisa mencatatkan sejarah yang lebih panjang lagi, karena kalau sampai Coach Nova Arianto bisa membawa tim ini ke semifinal di AFC Cup Under-17 kali ini, maka itu akan menjadi pencapaian terjauh yang pernah dilakukan oleh tim nasional kita. Nah, teman-teman semua, itu aja wrap dari gua terkait keberhasilan tim nasional Under-17 kita lolos ke Piala Dunia. Mudah-mudahan sejarah ini terus berlanjut
menjadi inspirasi juga mungkin bagi kakak-kakaknya yang nanti sekitar 1,5 bulan lagi akan menghadapi partai penting, menghadapi Cina dalam kualifikasi Piala Dunia round ketiga dari grup C di matchday ke-9. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Semoga hari kalian menyenangkan dan tentunya kalian akan kembali kerja dengan auto senyum. Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak dan adios.